Oke, halo, salam sejahtera dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Luanta Ricardo Tarigan, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang Kedua. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang aksi nyata literasi lintas mata pelajaran pada topik yang kelima. Nah, di topik yang kelima ini teman-teman, dalam refleksi pembelajaran, setidaknya ada 3 pertanyaan nanti yang menjadi agenda pembahasan kita kali ini. Yang pertama, yaitu tentang pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Kemudian yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Dan yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Nah, langsung saja kita ke bagian yang pertama, pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas adalah bahwa pengalaman dalam proses mengembangkan kemampuan literasi seperti membaca, menulis, memirsa, dan menginterpretasi semakin baik, dan saya menemukan wadah atau cara dalam mengembangkan hal ini. Pengembangan kemampuan literasi ini saya lakukan melalui naratif literasi, yang mana itu merupakan bagian dari salah satu bentuk daripada tulisan refleksi diri ataupun bagian penting daripada yang namanya perjalanan kita mendapatkan yang namanya literasi, mulai dari pengenalan, kemudian penjalanannya sampai tentunya kecintaan terhadap literasi. Nah, kemudian selanjutnya itu apa itu naratif literasi? Berbicara tentang naratif literasi merupakan cerita perjalanan hidup seseorang untuk menjadi seorang literat. Melalui naratif literasi kita dapat memaknai literasi di dalam pengalaman kita dan dapat menilai pengalaman, cara pandang, bersikap, serta kepercayaan akan pentingnya melaksanakan literasi. Ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya teman-teman, bahwasanya naratif literasi ini merupakan bagian daripada dokumentasi. Dikatakan dokumentasi berarti ada perjalanan di dalamnya, mulai dari siapa yang berperan mengenalkan yang namanya literasi itu bagi kita, kemudian bagaimana proses menjalani literasi tersebut, seperti ketika mulai melakukan membaca, kemudian menulis tentunya di sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Nah, kemudian berbicara tentang literasi tentunya memiliki pengaruh dan manfaat, di mana pengaruh dan manfaat literasi bagi saya setidaknya ada beberapa poin yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat bagi saya dalam menumbuhkan rasa percaya diri ketika berbicara dan melakukan komunikasi dalam suatu forum atau kegiatan atau bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti yang kita ketahui, semakin banyak kita berliterasi, semakin banyak kita membaca, tentunya informasi yang kita dapatkan semakin banyak. Tentunya itulah yang kemudian memupuk rasa percaya diri ketika kita berkomunikasi ataupun dalam suatu kegiatan ataupun forum yang sifatnya formal ataupun non formal begitu. Nah, kemudian menambah wawasan dan juga informasi yang bermanfaat. Sudah jelas dengan kita melakukan literasi ataupun membaca, tentunya semakin banyak informasi yang kita bisa dapatkan dan tentunya informasi ini sangat berguna untuk melakukan segala hal, mulai dari persiapan ataupun melakukan strategi, karena semakin banyak kita membaca tentunya ilmu itu akan semakin banyak yang kita dapatkan. Kemudian yang ketiga, menambah kosakata dan juga menambah ide dan gagasan yang sangat bermanfaat untuk terus berinovasi. Dengan membaca tentunya kosakata ataupun diksi kata kita akan semakin banyak. Semakin banyak kosakata kita tentunya kita akan semakin baik dalam memilah kata-kata yang cocok dan sesuai dengan suatu hal yang lagi kita kerjakan atau yang kita inginkan begitu. Nah, kemudian yang keempat, ya sebagai seorang calon guru, tentunya literasi itu adalah syarat mutlak. Seorang guru harus memiliki yang namanya pengalaman literasi dan juga terus mempertahankan budaya baik tentang literasi. Nah, di mana di sini teman-teman sebagai seorang calon guru, pengaruh literasi saya rasakan manfaat begitu besar, yaitu semakin membuat saya menguasai materi yang sangat penting dimiliki seorang guru. Nah, dalam proses kegiatan belajar, menguasai materi merupakan salah satu syarat yang harus kita lakukan, karena guru merupakan fasilitator, guru merupakan sumber informasi. Bagaimana guru bisa mendapatkan informasi yang lengkap, yang baik, bahkan yang lebih baik dari peserta didiknya, tentunya dengan semangat literasi, membaca, menulis, itu merupakan bagian daripada mengumpulkan informasi sebaik-baiknya, untuk kemudian dalam proses belajar dan mengajar nantinya memberikan dampak ataupun impact yang baik pada peserta didik. Kemudian kontribusi sebagai seorang guru. Nah, di sini saya akan membagi kontribusi saya sebagai seorang guru itu di lingkungan sekolah dan tentunya di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan saya sendiri. Nah, di sekolah teman-teman ada beberapa hal yang saya ingin jadikan sebagai kontribusi saya ataupun aksi daripada nyata saya terhadap pengembangan budaya literasi ini. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran yang dirancang mendorong literasi pada peserta didik. Dalam rancangan pembelajaran tentunya sebagai seorang guru sudah pasti bisa memasukkan yang namanya literasi. Sebagai contoh, dalam materi ataupun konten pembelajaran kita bisa membuat banyak literasi seperti dari infografis, video ataupun artikel-artikel. Hal ini sudah mendorong sebagian daripada aktivitas literasi tersebut. Kemudian karya literasi di kelas maupun di sekolah.
Namanya guru pasti memberikan banyak tugas. Misalnya kita membagikan LPDK, di mana lembar kerja LKPD, di mana LKPD yang dibagikan kepada peserta didik tersebut itu nantinya bisa berupa yang namanya eh, karya-karya yang dihasilkan oleh peserta didik, di mana peserta didik tersebut akan menghasilkan karya literasi. Sebagai contoh, peserta didik diarahkan membuat pohon literasi ataupun mind mapping, di mana nanti karya-karya tersebut itu dapat jadikan sebagai koleksi sekolah ataupun koleksi kelas yang nantinya hal tersebut tentunya memupuk ataupun mendorong peserta didik untuk tetap melakukan literasi, apakah itu aksi langsung ataupun menciptakan literasi versi mereka sendiri. Kemudian membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ini merupakan hal yang sangat penting, apalagi bagi saya selaku guru sejarah, membaca merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengetahui informasi sejarah yang tentunya sangat banyak. Oleh karena itu, membaca 15 menit, apakah itu terjadwal setiap hari ataupun sesuai dengan kesepakatan di sekolah, ini sangat penting dilaksanakan dan saya kira ini merupakan kontribusi yang nyata dalam proses membudayakan literasi di lingkungan sekolah. Nah, kemudian setelah di lingkungan sekolah, tentunya di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sekitar itu sangat penting membudayakan literasi. Kenapa demikian? Karena proses pembelajaran itu tidak hanya berlangsung di sekolah ataupun di institusi formal saja, tetapi di lingkungan keluarga, lingkungan sekitar itu sangat mempengaruhi peserta didik. Nah, di sini saya ingin membuat pojok baca, di mana pojok baca ini akan saya buat di depan rumah saya. Tidak perlu besar, hanya perlu kecil. Hanya saja fasilitas yang diperlukan di sini pertama adalah buku. Buku yang dibuat di sini tentunya bisa buku yang sifatnya ilmiah ataupun sesuai dengan konten-konten pembelajaran dan juga buku yang sifatnya edukasi hiburan seperti dongeng, legenda cerita lain-lainnya dan cerpen misalnya dan karya-karya sastra lainnya. Nah, nantinya pojok baca ini juga dilengkapi dengan foto-foto tokoh yang memberikan motivasi. Motivasi apa tentunya? Motivasi untuk mencapai kesuksesan. Nah, pojok baca ini akan saya beri nama terminal baca. Saya filosofinya ambil daripada terminal. Seperti kita tahu, terminal itu di mana di situ penumpang berhenti mencari yang namanya transportasi untuk mencapai tujuannya. Sama seperti terminal baca, konsepnya itu adalah tempat ketika berhenti menambah ilmu dan bergerak mendapatkan ilmu. Artinya apa? Ketika seseorang singgah di terminal baca ini tidak ada kerugian yang mereka dapatkan, tapi yang mereka dapatkan adalah ilmu pengetahuan. Nah, itulah dia bagian daripada presentasi saya tentang aksi nyata di topik yang kelima ini. Di sini ada sebuah kata-kata yang menurut saya memberikan motivasi yang sangat hebat. Pernyataan ini disampaikan oleh Theodore Roosevelt, di mana aku adalah bagian dari semua yang telah aku baca. Ini mengartikan bahwasanya setiap yang kita baca itu akan membangun pengalaman yang sangat penting dan membentuk karakteristik kita sendiri dalam proses menghadapi perubahan-perubahan yang pastinya akan semakin modern karena konsep daripada perkembangan saat ini pasti menuju yang namanya modernitas. Sekian presentasi dari saya terkait aksi nyata di topik 5. Harapannya memberikan manfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak.